Cek cek. Halo para manusia lemah, gimana kabarnya? Gimana? Buka bumbu mie masih pakai gunting? Dasar lemah. Oke, kembali lagi sama si Udin sebagai narator di sini yang still ini ladang jagung seperti biasa, jagain monyet, jagain babi biar jagungnya aman sampai panen. Buat modal nikah nih, bray. Oke, film yang kita bahas kali ini adalah film yang berjudul The Mechanic. Film ini dibintangi oleh om kita bersama yaitu Om Jason Statham. Film ini bercerita tentang pembunuh bayaran profesional yang balas dendam kepada bosnya yang berkhianat. Si pembunuh bayaran ini saking tak pernah gagal dalam beraksi, dia juga bisa kita juluki tangan kanannya malaikat maut karena setiap targetnya selalu dibantai sampai koit. Film ini sangat-sangat keren karena cara membunuhnya itu cukup simpel yang dimana bisa kalian tiru untuk yang punya niatan membunuh orang. Bisa jadi inspirasi lah. Oke, karena ini bukan Bang John IQ7, jadi kalian gak perlu pasang handspring, gak perlu kencangkan celana dalam, gak perlu simetriskan posisi rebahan. Kalian mau rebahan sambil jungkir balik, mau kepala di bawah, mau kaki di atas, mau rebahan sambil beol terus cebolan juga gak masalah. Oke, dan sebelum lanjut dengerin bacotan Udin, gak ada cekitrotan, langsung aja putar intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah jet pribadi yang baru saja mendarat dan masuk ke sebuah hanggar. Dari jet itu turun seorang manusia yang biasa saja, namun yang tak biasa yaitu ia sudah ditunggu oleh segerombolan mobil yang langsung membawanya ke sebuah tempat. Sepertinya orang ini sangat-sangat penting karena ia dijaga seketat ini. Bahkan di perjalanan, orang yang mengawal orang itu dengan gampangnya memukul orang yang menghalangi jalan mereka. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh pelayannya yang sangat banyak, tapi bisa dipastikan orang ini seorang duda karena gak ada istri yang menyambut, bray. Oke, lanjut. Setelah masuk ke rumah, karena tadi sudah melakukan perjalanan jauh, si duda ini langsung menuju kolam renang untuk minum sambil menyelam di air. Entah apa jabatan nih duda, sampai saat mandi di kolam renang di dalam rumah saja masih dikawal menggunakan pengawal bersenjata. Saat asik berenang, duda ini melihat sebuah jam tangan di dasar kolam. Karena penasaran, ia hendak mengambilnya, yang ternyata itu adalah sebuah jebakan. Orang ini ditarik oleh seseorang hingga kehabisan nafas dan mati saat itu juga. Saat pelayan hendak membawakan handuk, semua pengawal bersenjata serta pelayan rumah itu panik dan berusaha menyelamatkan tuan mereka. Namun si duda ini tak dapat diselamatkan. Di sisi lain rumah, kita kenalan dulu sama orang yang membunuh duda tadi. Dia bernama Arthur Bishop, yang ternyata seorang pembunuh bayaran. Setelah mengganti bajunya, ia keluar begitu saja dari rumah itu dan berlari ke sebuah jembatan dan inilah The Mechanic. Setelah membunuh duda kaya tadi, si Bishop ini hendak pulang ke rumahnya yang bisa dibilang juga persembunyiannya. Karena untuk sampai ke rumahnya, ia harus memarkirkan mobilnya dan menaiki perahu untuk ke sana. Sesampainya ia di rumah, ia langsung membakar foto, arsip, dokumen semua tentang duda yang tadi sudah dibunuhnya, yang artinya misi selesai. Pagi harinya ia keluar lagi. Kita kenalan dulu dengan orang yang menjaga perahu si Bishop. Dia ini bernama Henry. Setelah ia keluar dari perahu, ia menaiki mobil untuk ke sebuah tempat makan. Ternyata dia ke sini untuk bertemu dengan orang yang menyewa serta membayarnya untuk membunuh duda kaya tadi. Orang ini bernama Harry McKenna, tapi biar mudah kita panggil saja Om Putua. Si Om Putua ini adalah teman sekaligus mentor si Bishop karena dialah yang melatih Bishop membunuh. Si Om Putua ini sudah tua renta dan lumpuh sehingga kemana-mana dia menggunakan kursi roda dan dua pengawal untuk membantu serta menjaganya. Di sini Om Putua ini menyanjung Bishop karena Bishop melakukan tugasnya dengan cepat dan tanpa cacat. Si Om Putua juga mengutip jargon andalannya Pegadaian bahwa si Bishop ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Singkat cerita, setelah mengambil bayaran dari Om Putua, Bishop ini mampir ke sebuah klub malam. Ternyata dia kesini untuk servis ganti oli. Yang nggak tahu servis ganti oli apa ya, kayak quick lah, skip papap. Oke, kita skip aja. Ama CD-nya, maksudnya pagi harinya, Bishop mendapat email dari perusahaan yang mempekerjakannya sebagai pembunuh bayaran. Di email itu ia diperintahkan untuk membunuh temannya sendiri yaitu Om Putua tadi. Karena bingung dan mengira ada kesalahan, Bishop menelpon perusahaan itu. Namun orang di sana bilang itu sudah akurat dan tidak ada lagi kesalahan. Karena belum puas, Bishop meminta bertemu dengan kepala perusahaan itu yang sekaligus bosnya. Akhirnya Bishop punya kesempatan untuk bertemu dengan bosnya. Bosnya ini bernama Dan.
Biar mudah kita panggil saja Sarip. Untuk bertemu dengan Sarip, Bishop ini harus menggunakan jet pribadi dan turun di tempat yang sudah mereka tentukan. Di pertemuan itu Sarip menjelaskan bahwa Om Putua sudah berkhianat dengan menjual informasi perusahaan. Sebab saat mereka mengirim agen untuk membunuh seseorang di Afrika, semua agen itu tewas, yang salah satunya dikenal oleh Bishop juga. Sarip melanjutkan bahwa setiap informasi rahasia perusahaan hanya Sarip dan Om Putua yang mengetahui. Jadi dapat dipastikan bahwa Om Putua telah menjual informasi itu. Ditambah lagi saat mereka cek depositnya Om Putua yang membengkak hanya dalam 2 minggu. Saat kembali ke rumah, Bishop mengecek kembali data yang dikirim oleh Sarip tadi. Di sini dia sangat dilema karena jika ia tidak membunuh Om Putua maka perusahaannya dalam bahaya. Sedangkan di sisi lain Om Putua adalah teman sekaligus mentornya. Singkat cerita, saat Om Putua sedang bekerja di kantornya, Bishop menelpon. Ia menyuruh Om Putua keluar dari situ karena malam itu Sarip akan datang membunuhnya. Tanpa berpikir panjang, Om Putua langsung mempersiapkan diri untuk keluar. Dengan arahan Bishop, Om Putua itu mulai menyelinap keluar. Arahan pertama, Om Putua harus mematikan catut daya dengan menggunakan gunting. Terus Bishop mengarahkannya ke sebuah lift. Setelah keluar dari lift, ia diarahkan ke sebuah tempat parkir. Bishop juga bilang kalau CCTV di gedung itu belum beroperasi, jadi tidak ada yang tahu kalau Om Putua ini keluar dari gedung. Sesampainya di tempat parkir, Om Putua tadi melihat mobilnya yang sudah terbuka pintu depannya. Tak lama berselang, Bishop keluar. Tak perlu berpikir panjang dan dijelaskan apa maksud si Bishop ini. Om Putua sudah mengetahui kalau dia sudah ditargetkan oleh temannya sendiri, yaitu Bishop. Dengan putus asa, Om Putua mengeluarkan pistol kesayangannya yang bertuliskan Ahmad Victoria Kuram. Dan ia menembak mobilnya sendiri agar terlihat dia berusaha melawan dan tidak mati seperti pecundang. Sebenarnya dia bisa saja berusaha menembak dan melawan Bishop, tapi karena dia sudah ditargetkan, jadi kalaupun dia bisa lolos dari Bishop, akan ada orang lain yang berusaha membunuhnya. Jadi ia memutuskan mati di tangan temannya sendiri, yaitu Bishop. Dan saat kembali ke rumah, Bishop duduk termenung mengingat apa yang telah ia lakukan kepada teman sekaligus mentornya itu. Keesokan harinya ia menghadiri pemakaman Om Putua. Di sini dia bertemu dengan anaknya Om Putua yang bernama Steve McKenna. Biar gampang kita panggil saja Alimuddin. Bishop menyampaikan turut berduka cita kepada Alimuddin yang kelihatannya biasa saja tanpa ada raut wajah sedih sedikit pun atas kematian ayahnya. Saat hendak pulang, Alimuddin menghampiri dan meminta Bishop mengantarkannya ke rumah ayahnya. Dilihat dari percakapan mereka di mobil, dapat disimpulkan bahwa hubungan Alimuddin dengan ayahnya kurang akur. Sesampainya di rumah Om Putua, Alimuddin mengajak Bishop untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah, Alimuddin mengatakan bahwa ia akan mencari dan memburu pembunuh ayahnya itu. Setelah mendengar kalimat itu, Bishop memutuskan untuk pulang, yang entah apa yang ia rencanakan. Malam harinya, Alimuddin meluapkan kesedihan serta rasa benci yang bercampur aduk kepada ayahnya dengan menembaki dan menghancurkan rumah ayahnya. Setelah ia puas dengan itu, si Alimuddin ini duduk di mobil, yang dimana di situ datang seseorang yang hendak merampok mobilnya dengan pistol kecil. Namun dengan mudah Alimuddin lumpuhkan. Setelah orang itu tergeletak tak berdaya, ia menyiksa orang itu hingga berlumuran darah dan hendak menembaknya dengan pistol. Tiba-tiba Bishop datang menghentikan. Bishop bilang bahwa tindakan bodoh itu akan membahayakan dirinya sendiri suatu saat nanti. Setelah mengusir orang itu, Bishop menyuruh Alimuddin pergi. Ama sidinya, maksudnya pagi harinya, Bishop memperbaiki mobil klasiknya. Karena kekurangan alat, ia pergi untuk membeli. Saat berjalan keluar dari toko, Alimuddin sempat melihatnya dan saat ingin naik ke mobil, Alimuddin menghampiri. Dan ia mengutarakan kalau dia ingin mengetahui semua yang telah ayahnya ajarkan kepada Bishop. Intinya Alimuddin ingin menjadi pembunuh bayaran seperti Bishop. Alimuddin juga bilang kalau Bishop berhutang budi kepada ayahnya yang telah mengajarkan cara membunuh. Dan sekarang Bishop harus membayar utang budi itu ke Alimuddin. Bishop cuman bilang dan pergi meninggalkan Alimuddin. Malam harinya Bishop memandangi foto temannya Om Putua yang membuat ia sadar bahwa ia memang berhutang budi pada orang itu. Alhasil ia langsung menelpon Alimuddin. Amasidinya Alimuddin ke tempat yang disebut oleh Bishop tadi malam. Bishop sudah menunggunya. Ternyata Bishop mengajaknya membeli anjing peliharaan.
Setelah membeli anjing itu, Bishop mengantar Alimuddin pulang dan menyuruh Alimuddin menjaga anjing tadi dengan baik. Keesokan harinya, Bishop mulai menjelaskan apa yang harus dilakukan Alimuddin untuk menjadi pembunuh bayaran. Pertama, Alimuddin harus membawa anjing tadi ke kedai kopi yang bernama Rivendell. Di sana dia harus memesan kopi hitam dan duduk di dekat jendela, dan ia harus melakukan itu selama 3 minggu ke depan. Bishop juga mulai mengajarkan Alimuddin menggunakan semua jenis senjata dari shotgun, AWM, dan banyak senjata lainnya. Serta Bishop juga memberi buku yang menjelaskan hal apa saja yang bisa membuat seseorang terbunuh. Karena rumah dan mobil peninggalan ayahnya sudah terjual, Bishop membawa Alimuddin tinggal bersamanya. Seperti biasa, Bishop memperbaiki mobil klasiknya. Datang Alimuddin dan mengatakan ia menyukai mobil itu dan mengajak Bishop mengendarainya. Namun Bishop menolaknya dan malah mengajak Alimuddin untuk meningkatkan level keterampilannya. Bishop mengajak Alimuddin menemui seseorang. Ternyata orang itu adalah penjual senjata ilegal dan Bishop datang ke situ berkedok membeli senjata. Padahal orang itu adalah target yang harus dibunuhnya. Tujuan ia datang bersama Alimuddin supaya Alimuddin melihat bagaimana membunuh orang sesungguhnya. Sepulang dari membunuh orang tadi, Bishop memberikan Alimuddin amplop berisi informasi target yang harus dibunuh oleh Alimuddin. Sebagai tugas pertama, ternyata orang itu adalah orang yang sering Alimuddin lihat di kedai kopi yang disarankan oleh Bishop di awal tadi. Orang itu merupakan pembunuh bayaran dari kelompok lain. Tujuan Bishop menyuruh Alimuddin ke kedai kopi itu hanya untuk memancing perhatian targetnya. Karena orang ini sering ke tempat itu setiap jam 9 sampai 10. Dan dia juga menyukai anjing serta bagian terbaiknya adalah orang itu menyukai sesama laki-laki terutama yang muda seperti Alimuddin. Setelah dipancing selama 3 minggu, akhirnya orang itu masuk jebakan. Ia mulai mendekati Alimuddin. Langkah selanjutnya adalah Alimuddin harus mengatakan bahwa dia tidak punya rumah dan suka mabuk-mabukan. Akhirnya karena Alimuddin bilang suka mabuk-mabukan, orang itu mengajak Alimuddin ke sebuah bar untuk minum. Itu semua sudah Bishop rencanakan karena orang itu akan Alimuddin bunuh di sini menggunakan racun yang sudah Bishop racik. Namun ketika ada kesempatan untuk memasukkan racun ke minuman orang itu, Alimuddin tak mau melakukannya. Ia malah merasa tertantang untuk membunuh orang itu dengan cara brutal seperti yang Bishop lakukan di depannya tadi. Ia mulai rencananya dengan keluar dari bar dan berjalan seolah orang yang tak punya tujuan, agar orang tadi mengajaknya ke rumah. Tak berselang lama orang itu masuk jebakan lagi. Dia mengajak Alimuddin ke rumahnya, walaupun sebenarnya Bishop sudah memperingati Alimuddin bahwa apapun alasannya jangan masuk ke dalam mobilnya, dan mau diajak ke rumahnya atau kemanapun. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, orang itu mulai menyentuh Alimuddin. Dan Alimuddin yang tahu ini akan mengarah kemana mulai mengikuti alurnya. Dan ketika ada kesempatan, ia langsung mencekik orang itu dengan ikat pinggang. Tapi karena ukuran tubuh dan orang itu lebih berpengalaman, jadi si Alimuddin dibanting dengan mudah. Dan perkelahian pun dimulai. Ternyata Alimuddin dapat membunuh orang itu walaupun dengan susah payah. Setelah pulang, Bishop hanya memberikan kotak P3K dan mengajaknya ke sebuah klub untuk dapat servis ganti oli. Oke, kita skip lagi. Keesokan harinya, Bishop mengambil sebuah paket dan paket itu berisi uang dan satu buah handphone untuk menghubungi bosnya. Tadi si Sarip. Di telepon, Sarip mengungkapkan kalau dia sudah mengetahui bahwa Bishop menggunakan orang lain untuk membunuh targetnya. Dan Bishop bilang itu adalah orang yang ia latih, yang bisa berharga untuk Sarip nantinya. Ternyata Sarip juga sudah mengetahui kalau orang yang dilatih oleh Bishop adalah anak Om Putua. Di akhir percakapan mereka, Sarip memberikan target baru untuk Bishop. Tak mau berlama-lama, Bishop mulai meneliti dan menyusun rencana pembunuhan. Sekarang dia akan melakukan berdua dengan Alimuddin. Target mereka ini adalah orang yang menganggap dirinya nabi baru. Ia mendapat banyak uang dari gereja dan acara TV karena ajaran yang ia bawa. Rencana mereka akan membunuh orang ini dengan menyuntikkan semacam cairan adrenalin gitu yang bisa membunuhnya dengan cepat. Singkat cerita, mereka mulai beraksi. Langkah awal mereka memasang banyak kamera di kamar nabi baru itu untuk mengawasi kegiatannya. Setelah mengawasi seharian, mereka mulai ke acara intinya, yaitu pembunuhan.
Di pengawasan terakhir, mereka menemukan fakta bahwa orang itu kecanduan obat-obatan, yang dimana obat yang ia pakai bisa menetralkan cairan adrenalin yang Bishop pakai. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh orang itu dengan cara manual. Saat anak buahnya masuk, mereka bingung dan ketakutan karena menemukan bosnya sudah berpindah alam. Saat bersembunyi di balik kaca, baut yang mereka copot dari jendela tempat mereka masuk terjatuh dan menggelinding masuk ke kamar nabi baru itu, yang membuat orang di dalam curiga. Dan saat orang mengecek jendela itu, adu bedil-bedilan pun dimulai. Singkat cerita, Bishop dan Alimuddin bisa lolos dari situ. Mereka berencana berpisah dulu dan akan bertemu kembali di rumah besok. Saat menunggu pesawat di sebuah bandara untuk pulang ke rumah, Bishop melihat salah satu agen yang kata Sharif sudah tewas saat dikirim ke Afrika tadi. Merasa janggal, Bishop pun mengikuti orang itu hingga mereka duduk berhadapan di sebuah bus. Bishop tak mau basa-basi, ia langsung menanyakan. Orang itu menjawab bahwa ia dibayar oleh Sharif untuk membunuh temannya sendiri dan memalsukan kematian dirinya. Mengetahui Sharif membohonginya sehingga ia harus membunuh teman sekaligus mentornya, emosi Bishop sudah tak terbendung. Ia langsung menghajar orang itu hingga terjatuh keluar dari bis dan tertabrak oleh sebuah mobil. Keesokan harinya, Bishop berniat kembali ke rumahnya. Namun saat akan berangkat menggunakan perahu, Henry yang selalu duduk menjaga perahunya sudah tidak ada. Tak berselang lama datang anak buah Sharif yang diperintahkan untuk membunuh Bishop. Tiba-tiba Bishop mengambil salah satu telepon orang itu. Ia menelpon Sharif dan bilang bahwa dia adalah target yang akan Bishop bunuh selanjutnya. Saat menuju ke rumah, Bishop menelpon Alimuddin. Ternyata Alimuddin sudah sampai di rumah lebih dulu. Di telepon, Bishop sudah tahu kalau Alimuddin sudah disandra dan Bishop menyarankan Alimuddin untuk mengambil pistol yang sudah tersimpan di sofa tempatnya duduk. Mendengar itu, Alimuddin langsung beraksi. Setelah Bishop sampai, Alimuddin menanyakan siapa orang-orang ini. Bishop menjawab bahwa ini adalah orang yang mempekerjakannya untuk membunuh orang selama ini. Setelah itu, Bishop memerintahkan Alimuddin untuk mengambil senjata terbaik mereka dan memasukkan ke perahu. Sedangkan Bishop akan mencari tahu keberadaan anak buah Sharif untuk mengetahui posisi Sharif sekarang. Saat mengambil senjata, Alimuddin tak sengaja menjatuhkan box paling kiri yang berisi pistol ayahnya. Betapa terkejut dan shocknya ia melihat itu karena hanya dengan melihat pistol itu ia tak perlu lagi penjelasan siapapun untuk mengetahui pembunuh ayahnya. Di mobil dengan mata yang sudah berkaca-kaca, Alimuddin mulai menyinggung Bishop dengan berbagai pertanyaan. Seperti apakah kau pernah membunuh orang yang pernah kau kenal? Bagaimana rasanya? Bishop menjawab semua dengan jujur. Walaupun ia tidak menyebut nama orang yang pernah ia bunuh, tapi mereka berdua sudah saling mengetahui siapa yang mereka bicarakan. Di akhir, Alimuddin menanyakan apakah kau sudah memperingatkan orang itu sebelum kau bunuh agar bisa mempersiapkan diri untuk mati dengan damai. Dengan nada berat, Bishop menjawab tidak ada mati dalam damai. Mendengar jawaban itu, Alimuddin hampir meneteskan air mata karena jawaban itu sangat menyayat hatinya. Dengan nada dendam bercampur sedih, Alimuddin mengatakan, jadi kau lebih baik tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah anak buah Sharif. Mereka lalu menyandra istri dan anak orang itu agar ia mau memberitahukan keberadaan Sharif. Karena orang itu sangat loyal pada bosnya, ia tak mau mengatakan yang membuat Bishop harus menggiling tangan anaknya di penggilingan daging. Melihat anaknya yang tersakiti, akhirnya orang itu mengatakan keberadaan Sharif. Walaupun faktanya yang tergiling sebenarnya daging sapi, bukan tangan anaknya. Mendengar jawaban orang itu bahwa Sharif ada di sebuah hotel, mereka langsung ke sana. Langkah awal, Bishop menyabotase telepon hotel itu dan menelpon Sharif. Mendengar suara Bishop di telepon, dengan percaya diri Sharif bilang bahwa dia akan menemukan Bishop lebih dulu sebelum Bishop menemukannya. Namun ketika ia melihat di monitor bahwa telepon itu berasal dari salah satu ruangan hotel yang ia tempati, sekarang Sharif panik dan meminta anak buahnya untuk mengeluarkan dia dari situ secepatnya.
Di lantai dasar gedung, Bishop dan Alimuddin bersiap untuk menjamu kedatangan Sarip yang keluar dari hotel. Setelah bersiap, mereka berbagi tugas. Alimuddin bertugas merampas sebuah bis untuk memblokade jalannya iringan mobil Sarip, sedangkan Bishop bersiap dengan sebuah mobil. Saat iringan mobil Sarip mulai terlihat, Bishop langsung menabrakkan mobilnya ke dua mobil pengiring di bagian belakang, dan baku tembak pun dimulai. Setelah membunuh semua anak buah Sarip, barisan belakang Bishop naik dan mengendarai truk forklift. Sedangkan di barisan depan, Alimuddin dengan tanpa ragu menabrakkan bis yang ia kendarai ke mobil paling depan. Sekarang tinggal mobil Sarip sendirian yang sudah tidak ada pengawalan. Saat mereka hendak balik arah, datang Bishop dengan kecepatan tinggi dan menancapkan moncong forklift ke mobil Sarip. Terus ia mengangkat dan ia menggulingkan mobil itu. Dan inilah momen paling epik, di mana Alimuddin akhirnya punya kesempatan untuk balas dendam kepada orang yang menjadi biang dari kematian ayahnya. Sedangkan Bishop akhirnya bisa menghancurkan kepala orang yang menipu serta mengkhianatinya hingga ia harus membunuh teman sekaligus mentornya sendiri. Di mobil saat perjalanan pulang, Bishop melihat dengan jelas pistol Empu Tua ada di jaket yang dikenakan Alimuddin. Namun ia hanya terdiam. Di mobil juga Alimuddin bilang ke Bishop bahwa balas dendam adalah yang terpenting. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka mampir ke sebuah SPBU untuk mengisi bensin dan Alimuddin yang keluar untuk mengisi bensin. Saat Alimuddin sudah berada di luar mobil, Bishop mengatakan dengan hati yang tulus kalau ia meminta maaf atas semua apa yang terjadi. Namun Alimuddin menjawab bahwa dia sudah tak peduli. Alimuddin pun berlalu dan pergi mengisi bensin. Saat mengisi bensin, Alimuddin sengaja menumpahkan bensin di mobil Bishop. Dan saat ia sudah sampai di balik tembok, Alimuddin sudah tiba di rumah sendirian. Ia langsung memutar musik dan hendak mengendarai mobil antik peninggalan Bishop. Ketika Alimuddin sedang asik mengendarai mobil itu, ia melihat secari kertas di kursi samping yang bertuliskan, "Alimuddin tolol, jika kau baca ini berarti kau sedang OTW alam barzah." Dan begitupun dengan rumah yang langsung meledak saat alat musik yang diputar Alimuddin mengeluarkan percikan api. Di akhir film diperlihatkan rekaman CCTV bahwa Bishop sempat melompat keluar sebelum mobil tadi meledak. Dan film pun tamat. Oke, maaf mungkin ada penjelasannya kurang bagus, soalnya masih pemula nih Bray, masih pemula. Nanti kalau udah pro saya akan jelasin lebih bagus film-film selanjutnya. Oke, tapi ya subscribe.